Bisa mendengarkan kunjungan dari kami ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin ada keluarga kita yang lagi sakit. Baik. Baik, yang terhormat narasumber kita, Dr. Rusma Wardiana, spesialis Dokter Dermatologi, Venerologi dan Estetika, subspesialis Dermatologi Terapi. Selamat pagi Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Maha Kuasa atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kita sehingga kita bisa kumpul di tempat ini dalam acara penyuluhan. Jangan jangan lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya bagi dunia maupun di akhirat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, pasien Keisha Natala ke Poli Bedah Saraf, pasien Keisha Natala ke Poli Bedah Saraf. baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit yang kali ini bekerjasama dengan KSMDP ingin memberikan sedikit informasi dan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Ada satu topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu kenali kusta atau stigma. Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu penyakit kusta? Ada yang tahu? Tahu ya? Baik Bapak Ibu, di kunjungan ini juga kita akan memberikan 4 buah voucher bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber ataupun bertanya ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu langsung saja kita dengarkan penjelasannya yang akan disampaikan dari narasumber kita, Dr. Rusmatiana. Pada dokter kami silakan. Di bawah nak katik olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sambil mendengar panggilan jangan diabaikan ya. Sambil mendapat kita sharing, kita berbagi. Pasien lapor dan sidik jari, pasien harap lapor ke poliklinik masing-masing. Terima kasih. Kita berbagi pengetahuan sedikit ya tentang kusta. Saya memberikan door prize pertama ya dengan pertanyaan. Ada yang tahu mengenai kusta? Tunjukkan. Nah, itu nanti dicatat nama sama HP-nya ya. Iya, sudah hampir betul ya. Sambil dengar ya ini ya, kami memberikan sedikit pengetahuan dalam rangka Hari Kusta Sedunia. Kenapa kita membahas ini? Karena kita nomor 3 terbesar di dunia. Dan itu mempengaruhi kualitas hidup, tidak bisa bekerja, tidak diterima kadang-kadang oleh lingkungan, baik keluarga ataupun masyarakat. Kusta itu adalah ya infeksi. Jadi infeksi kenali kusta ya. Yang pertama kusta itu adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Namanya Mycobacterium
mirip-mirip dengan TBC. Kita tinggi, TBC sama kusta yang menyebabkan negara kita dinamakan negara belum berkembang. Jadi bagaimana kita mengenali kusta? Saya sedikit ada yang disebut dengan cardinal sign. Jadi ada tanda-tanda kusta. Keluarga Ii Sugiarto, keluarga Pak Ii Sugiarto kepada sarang. Satu, adanya bercak putih atau merah, ya. Bercak putih atau merah yang menahun, tidak gatal, ya, tidak gatal dan ada rasa, ya. Kemudian jadi ada dua, ya. Ada bercak itu menahun, bercak putih atau agak merah atau sesuai warna kulit dengan rasa kebas. Terus yang kedua ada pembesaran saraf peti. Yang ketiga itu ada ditemukan bakterinya. Tapi yang dua itu kan harus dikerjakan di fasilitas kesehatan. Itu tanda bahwa itu kusta. Yang kedua, kalau kita ada ketemu atau dicurigai baik di keluarga ataupun tetangga, itu harus waspada. Jadi kalau di rumah nanti dia menular dan penularannya lama, dari terkena sampai terjadinya timbulnya penyakit itu 2 sampai 5 tahun. Lama sekali, lambat. Muharja pasien onkologi, Erlina Binti Fulan pasien onkologi, Erlina Binti Fulan. Ibu rapikannya, semua sudah plastik. Bapak Mas Fit Madrus, Bapak Mas Fit Madrus, kepoli bedah plastik. Itu tandanya, ya. Dan yang harus diwaspadai adalah kalau ada di keluarga atau di tetangga, itu ada tanda-tanda itu harus dibawa ke rumah sakit segera supaya tidak terjadi kecacatan yang seperti dikatakan oleh Ibu tadi, ya. Yang takutnya itu adanya cacat. Pernah lihat cacat yang di pinggir jalan? Ada yang putus, ada yang segala macam, ya. Bengkok. Kalau bengkok begini kan susah. Dia mau kerja apa susah. Kemudian kalau dia ada kebas di tangan, nanti dia pegang api, dia tidak tahu bahwa itu penyakit dan akan di sini akan terjadi kerusakan bolong. Jadi tutak. Jadi tutak di kaki, di tangan. Anggung ke sini dah, kaki wong nak ke sini. Itu tanda-tanda kusta. Kemudian bagaimana mencegahnya? Satu, kalau ada tanda itu cepat dibawa ke rumah sakit. Dan kedua, kalau badan kita bagus, itu tidak mudah terkena infeksi. Bagaimana cara badan bagus? Makannya yang penting bagus. Jangan merokok. Rokok itu menyebabkan kanker, kantong kering, dan tidak ada gunanya. Rokok itu, ya, lebih baik diberikan makanan. Kemudian makan makanan itu yang
yang nutrisinya ada. Misalnya kalau kita makan protein ya, tinggikan protein, misalnya ikan. Jangan makan ikan laut yang sudah diawetkan. Kan ikan di sungai di kita kan yang hidup itu lebih bagus daripada yang ikan laut yang sudah diformalin. Ada tahu, ada tempe, ada ikan, ada telur, tidak mahal, ya. Atau misalnya kita memelihara ayam kampung di Pasien Iis Sugianto kepada Sarah. Jadi mengenali ustaz itu, kemudian mencegahnya cepat kalau ada tanda-tanda. Kalau salah satu ada keluarga atau tetangga yang kena kusta, itu harus kita observasi keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan harus dibawa ke askes, fasilitas kesehatan yang terdekat. Jadi kusta itu bukan kutukan, bukan turunan, dia infeksi, dapat disembuhkan, pengobatannya gratis, tersedia di puskesmas. Ya, jangan malu, tidak apa-apa asal belum ada kecacatan. Dan tetap diobati. Obatnya ada, namanya NDT. Kusta itu ada yang sedikit hasilnya, ada yang banyak, ya. Dan kusta itu penderita kita tidak boleh takut. Kalau dia sudah makan obat satu kali saja, dia tidak menular lagi. Jadi jangan disingkir-singkiri, harus dibawa ke rumah sakit dan pengobatan teratur. Ya. Kemudian di tengah-tengah kita kalau dia ada pengajian, dia kumpul-kumpul, jangan seperti kita orang julid ya. Pasien bedah digestif atas nama Sustiati binti Jarno, silakan masuk. Saya rasa kita bagus ada interaktif ya. Kalau ada yang tanya boleh, silakan. Ini nanti sambil dibaca boleh ya, ada ya. Nah itu apa yang menyebabkan ini? Nah ya, itu ya. Pasien Firza Ahmad, silakan ke poli ortopedi. Assalamualaikum. Dokter, saya mau Deketin Bu, bagaimana? anak saya itu tangannya orang merah, anak satu. Tapi ke dokter sembuh, sembuh 8 hari. Jadi gimana tindakan? Apa itu kena sekali? Dokter, iya. Makasih Bu Desi ya. Ya Bu Desi. Bu Desi ya. Kusta ini namanya the great imitator. Artinya dia banyak sekali penyakit. Balik dinding itu. Iya, 50 kan? Untuk memastikan kalau berobatnya di dokter umum ya. Dokter kulit. Kalau dokter kulit biasanya sudah dia mengarahnya. Jadi kemungkinan bisa kusta atau bukan. Kalau ya ada yang nanti ibu kembali lagi ke dokter kulit. Iya, satunya rusak. Apa itu? Dan saya harus lihat, dokternya harus lihat penyakitnya. Kalau kata dokter kulit itu misalnya eksim itu bisa berkali-kali terus Bu. Jadi dia bukan sembuh, tapi remisi. Kalau kusta ini infeksi, kalau infeksi sembuh. Yo, jangan marah.
tidak bisa lihat, jadi mesti dilihat. Hah? Kalau kulit penyakitnya harus dilihat. Pengetahuan. Kamu tak sekolah. Sekolah tak? Sekolah kan? Nanti tanya sama dokter, Belajar. apa ini? Ya, ya, pasnya dia sini. Kesehatan tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter izin bertanya, itu vitiligo dokter ya? Penyebabnya seperti panu, tapi putihnya agak susu. Kalau dia tuh di jari-jari atau cuma di leher dokter? Atau di jari-jari juga bisa kayak itu? Karena ada pernah lihat ada Pasien Amir Suamza, silakan ke poli ortopedi. ibu-ibu sambil didengar ya panggilannya ya, jangan terus nanti ibu-ibu bapak-bapak ya. Oh kalau sebetulnya udah melewati sakit ini ya, bukan sakit ini ya, cuman saya sarankan sedikit. Vitiligo itu kelainan pigmentasi. Saya terangin sedikit, itu macam-macam. Ada yang namanya vitiligo lokal, general, terus diffus, ya, bisa penuh, bisa di sini, bisa di mana saja, bisa di mana saja. Itu ya. Iya. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Mumpung ada dokternya ini. Silakan, sebut namanya Ibu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, nama saya Ibu Nurjana. Saya pernah, anak saya pernah dibawa juga. Terus ada namanya kemarin itu dong, kata di puskes dia itu pernah rematik pula katanya. Tapi begitu dikasih obat dia langsung sembuh. Terbaik nanti kok kayak semangat karena di sana nggak ada rumah sakit kayak kita kan ada rumah sakitnya di sini kan. Nah sampai diobati 6 bulan sekali dikasih obat. Akhirnya dia nggak bisa sembuh sampai dia meninggal dok. Nah itu bagaimana cara pencegahannya supaya kita tidak terkena penyakit kusta ini? Terima kasih dok. Setelah melakukan scan batuk dan sidik jari, pasien dapat melapor ke poliklinik masing-masing. Terima kasih. Evelyn Vanessa ke poli bedah anak. Poli bedah anak. Evelyn Vanessa. Oh ini Ibu ada yang begini-begini ya, tapi itu harus diperiksa dulu. Nah kapan penderita kusta akan menjadi begini? Nah itu ya. Ya, tapi yang bengkok itu yang saya bilang tadi bahwa kusta itu the great imitator, jadi banyak seperti penyakit lain. Kalau kusta itu sudah begini, artinya dia sudah lama, sudah terjadi reaksi. Tapi ada juga penyakit lain yang namanya artritis. Kalau artritis itu memang harus diperiksa lengkap. Kalau kusta, kalau sudah terjadi begini, dia harus Muhammad Rafka, Muhammad Rafka, Pada Sarah, Muhammad Rafka. Tapi itu harus ditegakkan dulu kusta lanjut. Jadi itu sudah kusta yang tidak diobatin sehingga terjadi begini. Ya, kalau sudah lanjut ya agak lama karena pencegahannya adalah satu, tingkatkan daya tahan badan. Terus yang kedua, kalau ada yang menderita kusta, baik di rumah tetangga atau teman sekerja yang tandanya misalnya
terus alisnya hilang, nanti dibilang kusta. Jadi ada bercak putih, agak kemerahan atau warna kulit dan kebas. Kemudian kalau yang lain itu nanti harus diperiksa, ya. Ada riwayat ibunya atau riwayat neneknya kena kusta, nah itu sumber karena dia lama. Pasien bedah digestif atas nama Muhammad Zaini bin Nanu, silakan masuk. Muhammad Zaini, silakan masuk. Tidak, bukan. Dia bukan keturunan, bukan penyakit yang diturunkan, bukan penyakit kutukan. Ya, dia penyakit infeksi di mana-mana bisa. Bagaimana cara penularannya? Melalui droplet, melalui dari percikan, atau melalui kontak erat yang lama. Kontak itu misalnya ibu yang menyusui bayi, jadi erat terus lama menyusui terus, nah itu bisa. Tapi itu masih diperdebatkan. Yang paling penting adalah dengan droplet dari percikan dari hidung, dari mulut, yang paling banyak kumannya di hidung. Ya. Yang bisa terindikasi kusta itu dari umur berapa sampai ke mana? Maksudnya apa dari 0 tahun atau dari berapa tahun ya Bu ya? Ibu. Iya, saya ingatkan juga ya, kusta itu bisa dicegah dengan vaksinasi BCG. Jadi bayi-bayi harus vaksinasi BCG. Ya. Nah, semua umur, dari bayi waktu dilahirkan, kalau ibunya kusta bisa terkena, terutama anak-anak di bawah 15 tahun. Keluarga Ibu Sumiati di Ciasan, Poli Bedah Saraf, keluarganya saja. Oh, Ibu Sumiati keluarganya saja. Semua umur ya Bu, dan itu lama. Jadi 2 tahun bisa sampai 40 tahun. Jadi 2 tahun sampai 5 tahun baru terjadi gejala. Jadi harus aware, harus harus waspada kalau ada yang kusta dari nenek atau dari tetangga neneknya, dari apalagi di rumah, ya. Dok, izin bertanya dok, kami dari Moreni, Daun. Ini kan itu terjadi kebekakannya ya, bukan pasti gatal, tapi sampai ke dalam tulang itu kan. Tapi sewaktu-waktu timbul, sewaktu-waktu tidak. Tapi karena kondisi badan itu terlalu besar, nah apakah itu masih gejala kusta juga atau bukan? Tapi Pasien Niti Aryani ke Poli Bedah Saraf. besar kan? Pasien Niti Aryani. Kadang timbul, kadang tidak. Itu apakah itu termasuk gejala itu atau bukan kan? Iya, buka tapi panas sampai ke dalam. Poli Bedah Vaskular, terima kasih Pak. Bapak apa namanya? Dedi, bukan Dedi Koboza. Pasien Niti Aryani ke Poli Bedah Saraf. Pasien Niti Aryani ke Poli Bedah Saraf. Pak, itu sebetulnya udah nyimpang ya. Kalau menurut saya itu mungkin agak sedikit menyimpang. Kalau dia bengkak satu kaki, Pasien Muhammad Ihsan, silakan ke Poli Ortopedi. itu bisa karena larva cacing satu, atau kalau dua-dua lainnya
Satu sebenarnya Pak. Nah, satu. Jadi bengkak itu bisa infeksi, infeksinya bisa bakteri, bisa larva cacing yang menutup saluran sehingga dia bengkak. Bengkaknya itu seberapa bengkak mesti dilihat ya. Nah ya, jadi itu bisa namanya filariasi. Jadi ada cacing yang masuk ke dalam saluran itu limfe itu akan menyumbat hingga terjadi bengkak. Atau misalnya infeksi karena bakteri bisa yang disebut encephalitis atau encephalitis. Nah, khasnya kalau kusta tidak gatal, tidak nyeri, tidak gatal. Ya. Jadi ada bercak, tidak putih, kemerah atau warna kulit, tidak nyeri, tidak gatal, tidak ada sisik dan kebas. Baik Bapak Ibu, sudah ada 4 yang bertanya ya. Pasien Iti Aryani ke Poli Badasara. Kejauhan nih, Untuk 4 yang tadi sudah bertanya, silakan Ibu ke depan. Kita kasih voucher ya. Keluarga Kaisar Nantala. Ibu Yeti, Ibu Nur Kaisiana, dan Ibu Eri. Silakan. Nyusul lagi. Oh, Dr. Kaisar Nantala keluarga saja. Masih banyak Ibu Rusiana. Iya, iya. Bisa. Ibu, sini Bu, sini Bu. Iya, iya, iya. Satu lagi. Ibu Nursiana siapa? Oh, lagi dipanggil. Oke. Oh, Bapak yang terakhir kita kasih gini. Dia kata Bapak sudah terakhir bertanya ya Pak. Oke. Silakan yang Pak ke depan. Tidak ya, satu lagi. Ibu sudah kan Ibu? Ibu sudah kan ke sana? Oke, saya. Ayo, Bapak satu lagi Pak, silakan Pak, sini Pak. Iya, karena Bapak yang terima ya Pak. Makasih banyak ya Bapak. Baik, terima kasih. Arayan Abkori, Muhammad Arayan Abkori ke Poli Badasara. Baik Bapak Ibu, demikianlah penjelasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada tetangga yang dengan gejala-gejala kusta seperti tadi, silakan Bapak Ibu ya. Saya dikasih tahu untuk segera berobat ke dokter ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah sebelum kita pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup mulai topik budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.